Rajab dan kita berada di dalam bulan-bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam aturan bulan-bulan haram, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ini larangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya fala tadlimu fihinna anfusakum? Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ketika seseorang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Allah mengatakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Kemudian kami telah mewariskan hamba-hamba yang telah kami pilih di antara mereka. Kemudian faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada yang bersegera menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Dan di sini Allah mengatakan wa minhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri dengan dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka bermaksiat kepada Allah di dalamnya, maka dia telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ketika seorang yang melakukan maksiat kepada Allah di dalam bulan-bulan haram berbeda dengan maksiat yang dia lakukan di luar bulan-bulan haram. Dan kita sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari-hari terbaik dunia. Tidak ada hari-hari terbaik yang lebih baik daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita katakan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, itu yang terbaik adalah malam-malamnya. Karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu baik semuanya, siangnya atau malamnya. Makanya Allah mengatakan wal fajri wa layalin 'ashr. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Kita sekarang berada di dalam waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bahwa saya ucapan bacaan yang dibacakan di dalam waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat fajar dan sholat subuh. Afdal salat 'ala munafik salatul fajri wa salatul 'isya. Bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik itu 2 sholat, sholat subuh dan sholat Isya. Ya, ini berat. Makanya Allah berfirman wal fajri wa layalin 'ashr. Dan juga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini Allah bersumpah. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam." Tidak ada hari-hari. Ini berarti menafikan semua hari. Ma min ayyam al-'amalu shalihu fihi. Bahwasanya amal saleh yang dilakukan di dalamnya. Amal saleh banyak sekali. Dan kita melaksanakan sholat, kita membaca Al-Quran, ya kita berzikir, kemudian kita bersedekah, dan banyak sekali amal-amal saleh. Khairun wa ahabbu ila Allah, yang dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara cara kita itu mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rabbul Alamin. Min hadhihi al-ayyam al-'ashr, daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya ulangi, tidak ada hari amalan apa di jihad. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, wa Rasulullah, apakah tidak bisa dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan wala jihad fi sabilillah. Meskipun mereka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amal saleh itu yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali ya bisa ditandingi, kecuali apa? Rajul kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang dia keluar dari rumahnya dengan membawa jiwanya, dengan membawa hartanya, walam yarji' bi dzalika bi syai', yang dia tidak pulang membawa apa-apa. Jadi dia mati di medan perang dengan jiwanya dan dengan hartanya, baru bisa membandingkan amal
yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, jadi memang kita berada di hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari-hari ini kita gunakan maksiat kepada Allah. Jadi kita lakukan seperti halnya kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita membaca Al-Quran beda bacaan Al-Quran kita ya daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedekah kita, sholat kita, qiyamul lail, ya membaca Al-Quran kita beda. Ya kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akhdiru fihinna tahdid wa takbir wa tahmid. Kita memperbaiki di dalamnya membaca takbir Allahu Akbar, kemudian kita membaca tahlil kalimat la ilaha illallah dan juga tahmid alhamdulillah. Masyaallah ini rahimahullah. Kita akan membahas sebuah tema yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Tema di mana syaitan itu sulit untuk menyesatnya. Karena dahulu syaitan itu dia telah memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan semua anak Adam. Jadi syaitan ini tahu dia tidak akan pernah berhenti di dalam menyesatkan anak Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan." Wahai anak Adam, janganlah syaitan itu memfitnah kalian. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Seperti halnya syaitan telah berhasil mengeluarkan bapak kalian dari surga. Jadi syaitan itu terus memberikan gangguan, memberikan godaan, memberikan fitnah kepada kita. Dan jika Allah mengatakan inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwan. Syaitan itu merupakan musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu selalu mengajak kelompoknya, mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan syaitan selalu memberikan hiasan kepada anak Adam bahwasanya amalan yang telah dilakukan adalah amalan yang baik. Allah berfirman, "Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum." Bahwasanya syaitan itu selalu menghiasi amalan mereka seakan-akan itu amalan baik, padahal itu amalan buruk. Dan kita lihat sekarang kemaksiatan yang terjadi di atas muka bumi ini, kemaksiatan yang terkadang tidak bisa kita terima dengan akal. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu terus memberikan ya gangguan kepada anak Adam sampai dia meninggal. Dan di antara gangguan syaitan kepada anak Adam yang sulit untuk dilakukan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sulit untuk ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita menjalankan amal saleh. Tetapi apakah amal saleh kita itu kita lakukan ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin bahwasanya amalan kita itu diterima oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau setiap kali selesai salat subuh beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, bahwasanya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu yang bermanfaat inilah yang bisa kita bawa setelah kematian. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa fi thalath. Bahwasanya ketika anak Adam dia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. As-sadaqatul jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wal waladus salih yad'uhu. Yaitu sedekah yang dia jalankan, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Maka ini kita akan membawa ini dari mana dia mencari rezeki, dari cara yang halal atau cara yang haram. Karena di antara akhir zaman manusia tidak peduli, la yubalul mar'u aina akhadhu. Yaitu seorang dia tidak amin halal amin haram, entah dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram. Yang penting dia terus dia mencari rezeki. Kemudian terakhir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan Nabi Muhammad SAW meminta agar amalannya diterima. Karena seseorang dia tidak mengetahui amalan kita lakukan, ya salat subuh yang tadi kita lakukan, kemudian kajian kita belajar yang saat ini kita jalankan,
ataupun amal-amal saleh yang lain. Apakah memang amalan tersebut diterima oleh Allah atau bahkan ditolak? Makanya Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Bahwa mereka yang memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah, itu mereka mengeluarkan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah. Dalam keadaan hati mereka ya wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Bahwa mereka kelak itu akan dipulangkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahaula'i alladziina yasridun wa yaznun wa yashrabun al-khamr?" Apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mereka yang mencuri, mereka yang meminum khamr, mereka yang berzina sehingga hati mereka itu takut kepada Allah. Maka Rasul mengatakan la yabitu siddiq. Tidak demikian wahai al-asr. Mereka yang sholat, wa yasumun, mereka yang berpuasa, wa yatasaddaqun, dan mereka yang bersedekah. Walakinnahum yakhafun alla yataqabbal a'malahum. Tetapi mereka khawatir apabila amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa khauf, ya takut apabila amalannya tidak diterima oleh Allah. Dan kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bana Baitur Rahman. Dia membangun rumahnya Ar-Rahman, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Amrul Rahman, dari perintahnya Ar-Rahman, dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhaf alla yataqabbal min Ar-Rahman. Tetapi Ibrahim dia takut apabila amalannya tidak diterima oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail dia meninggikan bangunan Ka'bah. Di sana dia berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amalan yang berasal dari sisi kami. Disebutkan bahwa setiap kali Ibrahim dia mengangkat ya batu untuk bangunan Ka'bah, di sana Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amalan dari sisi kami. Ya Allah, terimalah amalan dari sisi kami. Karena Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau bukan? Orang yang bertakwa itu dia menjalankan perintah Allah. Orang yang bertakwa dia menjalankan perintah Allah. Dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinilai atau tidak dinilai, disaksikan ataupun tidak disaksikan, ya diekspos maupun tidak ekspos, dia tetap menjalankan perintah Allah. Dia tahu ini perintah Allah. Dan orang yang bertakwa dia menjauhi larangan Allah. Entah dia sendiri maupun di tengah orang banyak, dia meninggalkan ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dosa. Ini konteks kecil ya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia berpuasa, maka di antara tujuannya agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Wahai orang yang beriman, puasa telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kami telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yang menjalankan ibadah haji, ya sekarang kita berada di al-hajju asyhurun ma'lumat. Bahwasanya haji itu merupakan bulan yang telah diketahui. Faman farada fihi al-hajj, barang siapa yang rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maksudnya adalah rafat. Ya rafat itu yaitu kata-kata kotor. Wala fusuq, dan tidak ada perbuatan maksiat, perbuatan fasik. Wala jidala fil hajj, dan bahwasanya tidak ada perdebatan, ya debat jidal di dalam haji. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Tidak ada amalan kebaikan yang kalian lakukan kecuali Allah mengetahuinya. Ya, amalan yang kalian lakukan kecuali Allah mengetahuinya. Bagaimana mungkin daun yang jatuh di waraqatin illa ya'lamuha? Bahwasanya tidak ada satu daun pun yang jatuh di atas muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Lalu bagaimana dengan amal saleh kita lakukan? Ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqullah. Ya, bahwasanya berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa bekal takwa yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah.
Ya, ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menerima amalan dari sisi orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwasanya Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Sekarang kita introspeksi diri. Kita termasuk takwa atau bukan? Ya. Maka terus kita introspeksi diri. Bahwasanya setiap orang itu pasti diberikan masalah. Kita punya masalah masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya kami tidak akan pernah memberikan beban kepada seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan janji. Dengan Allah memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar, ada solusi. Pasti ada solusi. Ya, setiap masalah yang kita dapatkan pasti ada solusi. Tapi dengan catatan siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dari setiap masalahnya itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga surga itu hanya Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran perintah takwa terus kita mendengar. Lalu apakah kita tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang yang bertakwa yang menang. Ya, hanya orang yang bertakwa yang menang. Hanya orang yang bertakwa yang selamat. Tidak ada yang selamat di atas muka bumi ini kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. U'iddat berarti ini, u'iddat berarti sudah disiapkan, sudah diciptakan, sudah ada. Lalu untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit Allah menceritakan di antara ciri mereka. Siapakah mereka yang bertakwa? Allah menyebutkan ciri. Ya, kalau tadi secara umum, ya Allah ya mengatakan orang yang bertakwa, di antara para ulama mengatakan mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi di sini Allah menyebutkan secara spesifik siapakah mereka yang bertakwa. Yang pertama Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang mau mengeluarkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia punya harta, dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Dia tidak punya harta pun, harta yang pas-pasan, maka dia tetap keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita melihat presentase. Ya, presentase dari harta kita. Kalau harta kita misalkan 1 miliar, kita keluarkan hanya 1 juta, maka ini ya, berapa persen? Sedikit sekali. Tapi kalau seorang yang punya harta 1 miliar, kemudian dia keluarkan setengahnya, 500 juta, maka dia berapa? 50% dari hartanya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika dia mengeluarkan hartanya, itu bukan ya 7%, 5%, 50%, 100%. Ya, 100% harta yang dikeluarkan. Makanya Allah mengatakan wa yatajannabuhal atqa, maka Allah akan menjauhkan neraka itu dari al-atqa, orang yang paling bertakwa. Ya, dan di sini disebutkan ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa yatajannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang mereka memberikan hartanya yatazakka, untuk membersihkan jiwa. Makanya orang itu yang tidak pelit, pasti jiwanya itu dia merasakan jiwa yang bersih. Sebaliknya orang yang dia pelit, bakhil, kikir, maka dia tidak akan pernah merasakan bagaimana bersihnya jiwa seseorang. Alladhi yu'ti malahu, yang dia memberikan hartanya, harta yang dia cari dengan cara yang halal. Karena biasanya seorang itu yang dia mencari harta dengan cara yang haram, kemudian dia berpikir saya akan mengeluarkan harta ini untuk membersihkan harta saya. Tidak. Makanya Allah Rasul mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib, bahwasanya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang baik. Ya, pertanyaan harta itu dua, aina anfaqa wa aina iktasaba, dari mana dia mendapatkan. Kayak keliru kalau kita katakan orang yang memang dia menempatkan di tempat yang halal, itu bukan mubazir.
Kalau di tempat yang haram, tahu itu tempat haram, judi, khamar, zina, ya, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya mubadzir. Ya. Kemudian kalau misalkan seseorang yang dia berlebihan di dalam mengeluarkan hartanya, maka ini namanya israf. Ya, namanya israf. Israf itu mengeluarkan harta yang dia halal tetapi berlebihan. Dia tidak membutuhkan. Seharusnya tak butuh dia mengeluarkan ini. Tapi karena nafsunya, ya, jadi memang ada seorang itu kalau punya harta, itu dia seakan-akan didorong oleh hawa nafsu. Makanya al-hawa mutabah. Itu hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Dia punya harta, dia ingin beli. Ya, dan itu biasanya wanita. Ya, wanita itu kalau sudah pegang harta itu datang. Ya, padahal sudah punya tasnya sudah ada 10. Tapi subhanallah ingin beli lagi. Apalagi terkadang sepatunya, sandalnya sudah merah, itu sudah ada semua. Tapi dia menginginkan hawa nafsu yang mutabah, yang terikuti, namanya israf. Maka di antara sifat ibadah Rahman, Allah mengatakan alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu mereka ketika mereka menginfakkan harta mereka itu tidak berlebihan. Mas minggir dulu. Tidak bakhil, ya tidak kecil dan tidak terlalu jor-joran. Ya, jadi mereka itu wakana baina dzalika qawama. Mereka itu selalu pertengahan, ya, di tengah-tengah, tidak pelit dan tidak terlalu mubadzir, tidak terlalu israf. Ini pertengahan. Ya, jadi kalau kita punya harta, maka kita keluarkan. Punya harta berlebih, keluarkan. Tidak punya harta pas-pasan, tetap keluarkan. Ini orang yang bertakwa dan ini sulit biasanya. Ya, dan ini berat. Mungkin kita lihat orang itu mudah bisa mengeluarkan hartanya ketika punya harta. Dia punya, dia bisa mengeluarkan. Tetapi bagaimana orang yang hanya pas-pasan? Ya, makanya kita itu butuh bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis dengan Allah ini enak. Kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kerugian. Bisnis sama Allah tidak akan pernah rugi. Bisnis dengan Allah ada 3 cara. Yang pertama Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah. Bahwasanya orang-orang yang membaca firman Allah, membaca Al-Quran. Kita banyak baca Al-Quran. Ya, karena setiap kali satu huruf dari Al-Quran itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat satu huruf saja. Alif lam mim. Ya, kita baca alif lam mim sudah dapat 30. Ya, ini riba dengan Allah boleh. Ya, kita baca satu huruf dapatnya 10. Ya, kita beli satu dapatnya 10. Belum lagi kita baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca satu Quran full. Ya, ini bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Kemudian dia melaksanakan salat. Ya, kita sekali salat itu pahalanya berapa? 10. Sekali salat pahalanya 10. Khamsa salawat bi ajri 50. Kalau kita menjalankan 5 kali salat di dalam sehari semalam, maka kita mendapatkan pahalanya 50. Kalau sebelumnya dahulu sebelum disyariatkan ya salat itu Rasulullah SAW ketika Mi'raj ya itu disyariatkan 50 kali salat dengan pahalanya 5 saja. Salatnya 50 kan, tapi pahalanya hanya 5. Tapi dibalik sama Allah. Khamsa salawat bi ajri 50. Ya dia hanya menjalankan 5 kali salat tapi pahalanya 50. Ya subhanallah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mereka mengeluarkan rezeki atas apa yang telah kami berikan kepada mereka. Sejatinya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dikasih sama Allah sebagai bentuk ujian. Ya. Wa ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Bahwasanya kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan-perhiasan yang sangat banyak untuk memberikan ujian kepada mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan kita dikasih harta sama Allah sebagai bentuk ujian. Ya, tapi mereka yang ingin bisnis dengan Allah, mereka menawarkan hartanya sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Ya, jangan banyak sedekah itu hanya ketika dilihat orang saja. Ya, apalagi sekarang musim di medsos ditunjukkan. Ya ini bukan hal yang tercela, ya hal yang baik. Tapi lebih baik lagi itu ketika sembunyi-sembunyi. Makanya Allah mengatakan in tubdu shadaqatin fa ni'mahi. Kalau memang kalian tampakkan sedekah itu, ya itu hal yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum.
Tetapi kalau kalian itu sembunyikan sedekah itu, fahuwa khairul lakum, jauh lebih baik. Ya, karena ini bisa membuat kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu harus bisa introspeksi diri. Ya, introspeksi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Bahwasanya orang yang cerdas itu yang dia man dana nafsahu, yang dia bisa introspeksi diri, muhasabah. Ya, apakah memang dia mengeluarkan harta ini secara ya sembunyi-sembunyi atau secara terang-terang, ataukah dia itu di dalam menjalankan amal saleh lebih banyak terang-terangannya atau lebih banyak sembunyi-sembunyi? Ya, kalau sudah lebih banyak sembunyi-sembunyinya, ini lebih dekat kepada ikhlas daripada amalan yang terang-terangan. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Yang antara sifat orang yang bertakwa, mereka yang mengikhlaskan mengeluarkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhibina al-ghaidh. Di antara sifat yang kedua, orang yang bertakwa yaitu kadhibina al-ghaidh. Apa kadhibina al-ghaidh? Kadhibina al-ghaidh itu dia menahan marah. Ya, kita itu ada potensi untuk marah itu bisa. Apalagi kalau harta kita diambil, apalagi kalau ya kehormatan kita ya dicabik-cabik, apalagi kalau kita difitnah, tahu kita dighibahi, ya, tahu kita mungkin tidak diberikan ya kehormatan, mungkin kita tidak dihargai sama sekali. Terkadang ada rasa marah, ya. Dan orang itu kalau misalkan marah bukan berarti langsung dia tampakkan, saya ini marah. Itu justru bukan orang yang baik. Itu justru bukan orang yang kuat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal qawiyyu bis-sara'ah." Bukan orang yang kuat itu, orang yang dia mampu bergulat. Ya, dia bisa tegak, kemudian dia menang. Itu bukan orang kuat, kata Nabi. Walakin al-qawiyyu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Itu mereka yang ketika dia marah, dia bisa menahan dirinya. 'Inda al-ghadab, dia bisa mengeluarkan marahnya. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang dia meminta nasihat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan anak wasiat, nasihat, maka Nabi mengatakan la taghdab, jangan kau marah. Orang ini ya, kau cuma ini tahu wasiatnya, dia kurang lega gitu. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah kasih anak wasiat, nasihat, la taghdab, jangan kau marah. Ya, kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah minta nasihat, la taghdab wa la tajal, jangan kau marah, kau terjun. Karena Rasul tahu orang ini gampang marah. Ya, makanya suami-suami yang mungkin lihat istri jangan mudah marah, sabar. Seseorang itu punya sifat sabar. Wa idza ghadibu hum yastaghfirun. Ketika mereka marah, mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihatkan hawa nafsu yang kita lihatkan. Ya, memang kita memiliki potensi, ya kita punya kuasa, ya kita punya wewenang. Tapi janganlah sekali-kali mereka itu marah. Coba kita amalkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang tidak gampang marah. Enak orang yang tidak gampang marah ini hatinya lebih lunak dibandingkan orang yang dia gampang marah. Orang yang gampang marah, subhanallah, hatinya itu apa ya, keras. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang dia berusaha mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang dia berusaha mengotori hatinya. Di antaranya sifat marah. Wal kadhibul ghaib wal 'afina 'anil nas. Yang mereka itu selalu memberikan maaf kepada manusia. Ya, kita itu punya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan hubungan kita dengan manusia ini, di situ Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas, yaitu selalu memaafkan manusia. Kita itu kadang memang punya salah di dalam hubungan sosial. Ya, kita berkumpul dengan manusia itu pasti kita punya salah. Ya, mungkin dari ucapan kita, dari perbuatan-perbuatan kita, dari muamalah kita, ya itu pasti memiliki kesalahan. Tapi bagaimana? Wal 'afina 'anil nas. Dia senantiasa memberikan maaf kepada manusia. Ya, kadang orang udah saya nggak mau kasih maaf sama dia, sudah keterlaluan dia. Ya, wal 'afina 'anil nas. Coba maafkan dia. Ya, ini subhanallah, 3 sifat ini bukan sifat yang mudah. Mereka yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Ini nggak semua orang bisa menjalankan. Ya, kemudian mereka yang apa?
wal kadhimin, menahan marah. Tidak semua orang bisa menjalankan. Dan mereka yang memaafkan manusia, dan tidak semua orang bisa menjalankan. Ya, ini ujian. Lihat, ini semua akan Allah berikan pahala. Makanya orang itu kalau sudah ikhlas, enak menjalankan amalan. Segala sesuatu jalankan dengan ikhlas. Segala sesuatu dalam bentuk ibadah kepada Allah ikhlas. Karena Allah yang akan memberikan balasan, bukan manusia. Kapan balasan diberikan? Nanti pada hari kiamat. Ya, kita sekarang Ustaz tadi sudah sholat subuh, apa balasannya? Manusia itu suka diberikan, ya, iming-iming, suka diberikan balasan. Ya, ketika dia melakukan, kapan saya diberikan balasan? Nanti pada hari kiamat. Allah tidak akan pernah membalimi. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semuanya kita ini calon mati. Ya, tak tahu kapan matinya kita dan bagaimana matinya tidak ada yang tahu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu artinya adalah mencicipi. Ya, kita seperti ada minum itu mencicipi air, yang mencicipi makanan, itu kematian demikian. Kita bisa merasakan di dalamnya. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna